Bab 313, Pertempuran Gunung Tai. Ketika dia benar-benar melupakan sosok Ruo Shui, Xiao Chen membawa Keke dan meninggalkan desa Zulong. Seolah-olah dia telah mengalami kehidupan baru. Masa lalu yang membingungkan telah sepenuhnya terhapus, dan dia sekali lagi melangkah ke dunia kultivasi. Keke menjelajah angkasa dan dengan penuh semangat berpacu dengan Xiao Chen. Xiao Chen melepaskan 8 fase kecepatan ekstremnya, melesat dengan kecepatan kilat, tetapi ia tidak mampu melepaskan diri dari makhluk kecil itu. Seberkas cahaya putih di belakangnya mengikutinya seperti meteor aneh. Binatang kecil itu sangat cepat, Xiao Chen tertawa dan mencubit hidungnya. Binatang kecil seputih salju itu menggerutu tidak puas, lalu dengan gembira memegang buah merah dan mulai mengunyahnya. Dentang, suara pedang beradu datang dari jauh, dan ada juga gelombang energi besar yang datang. Tempat ini tidak jauh dari Gunung Tai, gunung pertama dari 5 gunung besar, dan merupakan gunung terkenal di Kyushu. Xiao Chen dan Keke terbang maju dengan cepat. Gunungnya bergelombang dan hijau, tetapi meskipun Gunung Tai merupakan gunung yang terkenal di dunia, gunung ini kekurangan energi spiritual. 6 sosok sedang bertarung dalam jarak dekat, kedua belah pihak sama kuatnya dan pertempurannya sulit ditentukan. Di satu sisi ada para kultivator, dan di sisi lain ada para kultivator dari alam keabadian. Pedang terbang dan senjata ajaib menyerang ke segala arah, dan pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit. Dan di depan, terdengar lebih banyak teriakan. Melihat ke depan, terlihat sosok-sosok bayangan. Ada beberapa kelompok pertempuran di dekat Gunung Tai, semuanya masih muda. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang berkelahi? Xiao Chen dan Keke terbang ke Gunung Tai, puncak timur, seperti orang luar. Pertarungan di sana semakin sengit. Langit diwarnai merah oleh darah. Artefak-artefak magis beterbangan di langit. Kekuatan dan hukum magis menerangi puncak gunung. Puncak Gunung Tai dipenuhi kabut darah. Xiao Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka pertempuran antara kedua belah pihak akan begitu brutal. Jika orang-orang dari alam abadi tidak diperkenalkan ke dunia manusia, saya khawatir para kultivator di Jiushu benar-benar tidak akan mampu mengawasi dan menyeimbangkan para kultivator. Cahaya pedang melesat dan menebas tepat di kepala Xiao Chen. Keke bergumam tidak puas, dan cahaya ilahi 7 warna menyapu, dan dengan suara, dentang, pedang terbang itu hancur. Sosok di kejauhan memuntahkan darah dan hampir jatuh dari langit. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa manusia dan binatang buas yang menerobos medan perang begitu kuat. Beberapa sosok bergegas maju bersama dan dengan cepat mengepung Xiao Chen dan Keke. Xiao Chen menunjukkan 8 fasenya dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang begitu saja, bersembunyi di arah lain untuk menyaksikan pertempuran. Dia tidak ingin bergerak dengan mudah. Ada banyak kelompok pertempuran di Gunung Tai, dan orang-orang ada di mana-mana. Tiba-tiba dia melihat wajah yang dikenalnya. Samo, salah satu dari 10 guru agama teratas generasi muda di Kekaisaran Romawi di alam Changsheng, sedang memegang kitab suci kuno dan bergumam pada dirinya sendiri. Langit penuh dengan bintang, dan 18 bintang biru energi sebesar rumah jatuh seperti meteorit, menghancurkan senjata ajaib dari 3 kultivator yang mengepungnya dan menghancurkan tubuh mereka. Haha, saudara Xiao, datanglah dan bantu. Orang-orang di dunia kultivasi terlalu sombong. Mereka benar-benar ingin merebut Gunung Tai. Samo melihat Xiao Chen dan binatang buas seputih salju itu. Mengapa kau datang ke sini? Aku menangis. Aku pergi ke barat, tetapi aku tidak menyangka di sana akan begitu dingin. Segelnya bahkan lebih parah daripada yang ada di Jius. Aku tidak punya pilihan selain berlari kembali. Samo menepis 2 kultivator lainnya,
mendatangi Xiao Chen, dan berkata, "Konon, Jiushu akan dibuka segelnya, dan orang-orang di dunia kultivasi mulai berebut untuk menduduki Lingshan." Pertempuran serupa terjadi di gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di mana-mana. Namun, generasi yang lebih tua belum muncul, dan sekarang generasi mudalah yang bertempur. Begitu, memang ada beberapa orang yang licik di dunia kultivasi, dan mereka tidak mudah dihadapi. Aku hampir mati beberapa hari yang lalu. Samo tampaknya masih terkejut. Xiao Chen melihat sosok yang dikenalnya lagi. Ada bunga matahari besar, dan kelopak emas menerangi separuh gunung. Sebuah bayangan bergerak seperti kilat. Meskipun pedang terbang itu tidak lebih cepat darinya, dia menyerang ke segala arah, memotong beberapa pedang terbang, dan bahkan memotong kepala beberapa kultivator. Bukankah itu Hai Yuntian? Tanpa diduga, setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, ia telah meraih kesuksesan besar dalam ilmu sihir. Xiao Chen tahu tanpa ragu bahwa ia telah mempraktikkan ilmu sihir legendaris, buku bunga matahari. Sosoknya secepat hantu dan pedangnya seterang pelangi. Roda Buddha Surgawi. Teriakan keras mengalihkan perhatian Xiao Chen. Dia melihat Chu Xingguang, penguasa kekuatan magis langka dari saudara kembar takdir, yang kekuatan magisnya berasal dari sumber yang sama dengan Buddha. Meskipun dia telah dikalahkan beberapa kali, masa depannya jelas tidak terbatas. Lawannya menggunakan bendera 5 elemen untuk menghancurkan putra baik yang sedang memegang roda Buddha Surgawi, namun putra jahat menerobos masuk dengan sabit kematian, memotong bendera 5 elemen, memenggal kepala lawan, dan bahkan menghancurkan jiwa baru lahir yang ingin terbang ke langit. Banyak teman lama telah datang ke dunia manusia. Xiao Chen menghela nafas. Tak jauh dari sana, seorang wanita cantik dengan tubuh anggun membentangkan sayap abadinya dan terbang ke angkasa. Tangannya, seputih giok, tampak seperti diukir dari giok lemak kambing. Segel abadi miliknya begitu sempurna sehingga tidak meninggalkan jejak seperti kijang yang tergantung di tanduk. Segel itu dengan mudah menembus pertahanan kedua pembudidaya itu, menghancurkan genderang emas mereka, dan menjatuhkan mereka dari puncak gunung. Wanita ini begitu cantik hingga dapat mempermalukan bulan dan bunga, dan dia tidak lain adalah Yan Qingcheng. Dengan bantuan pemimpin Sekte Abadi, dia memutuskan hubungannya dengan Xiao Chen, dan kemudian menggunakan dirinya sebagai kuali. Hari ini, seni ilahi pemecah iblis akhirnya telah selesai, dan keterampilannya telah meningkat pesat. Si cantik dalam balutan gaun ungu itu secantik bunga, dan dia menari seperti kupu-kupu giok yang terbang. Yan Qingcheng anggun dan lincah. Ketika dia berbalik, dia melihat Xiao Chen dan tampak sedikit terkejut, tetapi dia segera menoleh dan mulai mencari lawan berikutnya. Para kultivator itu memang sangat kuat. Xiao Chen melihat Samo, Hai Yuntian, Chu Xingguang, dan Yan Qingcheng mengalahkan lawan mereka secara berturut-turut, tetapi dia juga melihat banyak tuan muda dari dunia abadi binasa di puncak Gunung Tai. Pertempuran itu kejam, darah berceceran, dan kedua belah pihak menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu bukanlah situasi sepihak. Samo berkata, Gunung Tai telah menjadi medan pertempuran utama baru-baru ini, tetapi pertempuran sengit juga terjadi di gunung-gunung terkenal lainnya, dan banyak teman lama tersebar di seluruh tempat. Dikatakan bahwa orang-orang dari dunia kultivasi ingin mendirikan arena hidup dan mati bersama kita, dan kedua belah pihak akan mengirimkan master terkuat mereka untuk bertarung. Petik 2. Wow. Pada saat ini, semburan raungan tumpul datang dari langit yang jauh, seolah-olah raksasa kuno sedang mendekat, dan kekuatan yang kuat datang seperti gelombang pasang. Dari kejauhan, dua kapal perang besar terbang di langit. Samo mengerutkan kening dan berkata, Tuan mereka datang.
Itu adalah kapal perang raksasa yang unik bagi para pembudidaya, senjata ajaib super besar, bersinar terang, menembus awan dan kabut, mendekat dengan cepat. Kedua kapal perang itu panjangnya 100 meter, dan fluktuasi energinya sangat dahsyat. "Berhenti!" teriak seorang pria di kapal perang pertama. Pada saat yang sama, cahaya pedang jatuh dari awan seperti peri dari langit. Cahaya pedang besar itu langsung menghempaskan banyak kultivator. Itu adalah pedang yang sangat arogan, mencoba menghancurkan puncak Gunung Tai. Hal ini langsung membuat banyak orang marah. Ini adalah kepala 5 gunung dan simbol dunia manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkannya bersikap begitu lancang? Namun, beberapa kultivator yang bergegas mendekat semuanya hancur, darah bercucuran dan tubuh mereka jatuh. Mereka sama sekali tidak bisa mengguncang cahaya pedang besar itu. Pada saat ini, seberkas darah muncul, dan bayangan dewa serta iblis yang tak berujung bermunculan, termasuk malaikat tanpa kepala dan iblis tanpa lengan, disertai dengan pisau terbang darah merah bening sepanjang jari telunjuk, yang menghancurkan kehampaan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Jue Dao, keturunan langsung Xiao Li Fei Dao, bergerak. Pisau terbang merah itu persis seperti pedang kebajikan yang pernah digunakan Li Sun Huan saat itu. Karena diwarnai dengan darah dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, pedang itu menjadi pedang berlumuran darah yang dipenuhi aura pembunuh. Pedang itu tidak bisa dihancurkan dan tidak ada dewa atau iblis yang bisa menghentikannya. Cahaya pedang itu pecah, dan kapal perang besar di langit bergetar. Pemuda di atasnya mencibir dan berkata, "Menarik." Saat mereka berbicara, dua kapal perang mendarat, dan ombak besar mengguncang semua orang. Ada banyak pembudidaya di kapal, dan pemuda berbaju biru adalah yang pertama terbang turun dengan pedangnya. Dia berteriak, "Bukankah kita sepakat bahwa kedua belah pihak akan saling bertarung? Mengapa kita bertarung?" Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya dan tatapan seperti elang melangkah maju tanpa rasa takut dan berteriak, "Kamu harus bertanya kepada orang-orangmu mengapa mereka menyerbu Daisan tanpa alasan." Xiao Chen tercengang. Bukankah ini Bosi, keturunan keluarga kerajaan di ibu kota kerajaan Sang Agung? Pria botak ganas yang terkenal itu, tampaknya klan raksasa di 5 negara hegemonik juga telah mengirimkan api ke dunia. Daisan tidak termasuk dalam dunia kultivasi, dan sepertinya juga tidak termasuk dalam dunia keabadianmu. Pemuda berbaju biru itu mencibir. Bosi berkata dengan dingin, "Akar leluhur kita ada di dunia manusia. Sekarang mereka kembali, itu seperti kembali ke kampung halaman mereka. Bukannya kamu menyerbu tanpa alasan." Pemuda berbaju biru itu tertawa dan berkata, "Benar-benar lelucon. Banyak leluhur kita Dayu dan keturunannya juga berasal dari dunia manusia. Sekarang mereka kembali, dapat dikatakan kembali ke kampung halaman mereka. Sebenarnya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Pada akhirnya, kita masih harus bertarung dalam pertempuran yang menentukan dan membiarkan kekuatan kita berbicara. Masih ada waktu sebelum pertempuran hidup dan mati di arena, tetapi gunung dan sungai yang terkenal di berbagai tempat telah memulai pertempuran untuk menjadi raja. Kalau tidak, kita akan bersaing untuk beberapa raja di sini hari ini. Apakah kamu masih takut padamu?" Orang-orang di dunia abadi sangat marah. Pemuda berbaju biru itu tertawa dan berkata, "Tidak perlu terlalu banyak orang untuk berpartisipasi. Kita cukup memilih beberapa orang saja. Aku pasti akan berada di antara mereka." "Baiklah." Setelah mendengar ini, Jue Dao melangkah maju dan menghadapi pemuda berbaju biru di kehampaan. Pada saat ini, beberapa master dari sisi kultivasi mendatangi pria berpakaian biru dan berdiri berdampingan dengannya. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah melihat wajah yang dikenalnya,
seorang pria pucat berpakaian ungu, terbang turun dari kapal perang kedua dengan pedang. Ternyata itu adalah Deng Yu, guru utama generasi muda Sushan. Bukankah dia ditekan di menara Haotian? Xiao Chen segera mengerti bahwa pasti Tai Hao yang melepaskannya. Saudara Deng, tidak perlu melakukan apapun. Sebaiknya Anda pergi dan beristirahat saja, kata pria berbaju biru itu. Tidak apa-apa, aku sudah pulih dengan bantuan tuanku. Jue Dao melangkah maju, dan Samo, Yan Qingcheng, Hai Yuntian, dan Chu Xingguang juga melangkah maju dalam kehampaan. Apakah dunia keabadian telah merosot? Hanya mengandalkan beberapa dari kalian saja. Pria berbaju biru itu mencibir dan berdiri bersama Deng Yu yang berbaju ungu, tampak seolah-olah sedang memandang rendah dunia. Lebih baik daripada dunia manusia. Di Jiushu yang begitu luas, kita bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat pergi berperang. Suara Deng Yu sangat lembut dan lambat, tetapi terdengar jelas di seluruh Gunung Tai, dan semua kultivator mendengarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun. Selain Xiao Chen, tidak ada seorang pun kultivator lain di sini. Aiya, Keke bergumam dengan marah. Ia sangat cerdas dan tahu bahwa ini adalah dunia asal Xiao Chen, jadi ia menjadi tidak puas. Deng Yu meliriknya tanpa sengaja dan tiba-tiba tersambar petir. Meskipun penampilan Xiao Chen kali ini berbeda dari sebelumnya, auranya benar-benar sama. Kali ini, Xiao Chen menunjukkan wajah aslinya dan tidak menyembunyikan auranya. Kaukah itu? Dia terkejut dan marah. Ini aku. Xiao Chen memeluki Keke dan menjepit telinganya, menyebabkan hewan kecil itu mengoceh beberapa kali. Dia tampak sangat tenang dan menatap Deng Yu dengan acuh tak acuh. Aku akan membunuhmu. Deng Yu membenci Xiao Chen. Sebagai tuan muda terbaik di Sushan, kekalahan tak terduga yang dideritanya terakhir kali telah menjadi duri dalam hatinya. Jika bukan karena bantuan para tetua, dia akan benar-benar hancur oleh Xiao Chen. Kau ingin melawanku? Tapi kau baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersedia melawan. Apakah kau ingin melawanku, seorang kultivator biasa di dunia ini? Kata-kata ini hanyalah tamparan di wajah Deng Yu. Tidak peduli apapun, ia dikalahkan oleh Xiao Chen terakhir kali. Pria berbaju biru di sebelahnya menghentikan Deng Yu dan berkata, kamu dan aku sama-sama termasuk di antara 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Jangan repot-repot dengan para kultivator di dunia fana. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, raja melawan raja, dia akan memiliki orang untuk menghadapinya. Haha, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Deng Yu memerah, dan dia merasa Xiao Chen sedang menertawakannya. Dia tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berkata, terakhir kali kamu mengandalkan menara Haotian untuk mengalahkanku. Setelah kehilangan menara Haotian, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku dengan kemampuanmu yang sebenarnya? Aku akan mengambil nyawamu dalam 20 gerakan. Di puncak Gunung Tai, ada banyak sekali tokoh dan kultivator. Semua orang terkejut bahwa Xiao Chen benar-benar telah mengalahkan Deng Yu, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi. Semua orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bab 314, 8 fase menghancurkan 5 dunia. Deng Yu perlahan-lahan menjadi tenang, tahu bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya, tetapi amarahnya masih sulit diredakan. Dia hampir lumpuh oleh seseorang yang wilayahnya lebih rendah darinya. Dia sangat marah. Hualala, bendera 5 elemen muncul di tangan Deng Yu saat berkibar tertiup angin. Awan dan kabut membubung, dan bendera berkibar tertiup angin. Jubah ungunya berkibar tertiup angin. Dia menatap Xiao Chen dan berkata,
mari bertarung lagi dan aku akan membuatmu mengerti arti sebenarnya dari sifat tak terkalahkan para kultivator. Momentum semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Begitu dia memasuki kondisi bertarung, Deng Yu benar-benar tenang. Sebagai salah satu dari 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi, dia memiliki bakat kultivasi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kultivasimu telah menurun. Xiao Chen berdiri di kehampaan dan menatap Deng Yu. Terakhir kali dia melukai tubuh lawannya dengan parah dan menghancurkan Nas Chen So lawannya. Bahkan jika dia diselamatkan oleh sang guru, kultivasinya akan tiba-tiba menurun. Tingkat ke-9 dari Nas Chen Sol sudah cukup untuk membunuhmu. Suara Deng Yu dingin. Tidak ada harapan untuk pulih ke alam api kesengsaraan dalam waktu singkat. Semua ini berkat Xiao Chen. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Yang disebut tingkat ke-9 dari Nas Chen Sol sebenarnya adalah tingkat ke-9 dari Flying Sky. Melihat generasi muda di dunia keabadian, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Dunia kultivasi memang menakutkan. Keke sangat tidak puas. Tanpa menunggu Xiao Chen mengutarakan pendapatnya, ia pun bergegas menghampiri. Ia mengambang di sana dengan marah, seperti seekor singa kecil atau seekor harimau kecil, tubuhnya seputih batu giok. Tidak seorang pun di dunia kultivasi mengetahui asal-usulnya dan mereka semua sangat terkejut. Deng Yu berteriak dingin, "Minggirlah, kau makhluk jahat." Bendera 5 elemen berkibar, hembusan angin kencang bertiup, dan seberkas cahaya dingin mengembun dan terbentuk, menghantam Keke. Binatang kecil itu sama sekali tidak peduli. Ia menggaruk dengan lembut menggunakan cakar kecilnya, dan tirai cahaya muncul, menghalangi bilah cahaya berbentuk pedang. Kemudian ia menarik dengan kuat, dan pedang cahaya itu hancur. Tirai cahaya berwarna-warni itu menyelimuti ke depan dan langsung menuju Deng Yu. Hal ini membuat Deng Yu cukup terkejut dan marah pada saat yang sama. Ia dihadang oleh seekor binatang kecil dan diserang olehnya, yang sungguh memalukan. Anak panah penghancur jiwa. Deng Yu berteriak, dan saat bendera 5 elemen berkibar, ribuan anak panah ditembakkan ke binatang seputih salju itu. Setiap anak panah bersinar redup dan membawa semburan aura jahat, yang dirancang untuk menghancurkan jiwa seseorang, dan langsung menghancurkan tirai cahaya yang menutupinya. "Singkirkan semua pasukan musuh," teriak Deng Yu lagi. Anak panah bulu yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan, seolah-olah dipanggil dari dunia lain, membanjiri ruang tempat binatang kecil itu berada. Tepat ketika Deng Yu mengira Keke akan mati, binatang kecil itu mendengus dan dengan cepat membuka ruang. Anak panah terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya dingin tampaknya tertarik dan semuanya ditelan. Makhluk kecil itu aman dan sehat. Terlebih lagi, ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan bergegas menuju Deng Yu dalam sekejap, ingin membawanya ke Paradise Lost. Deng Yu memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Paradise Lost, dia merasakan bahaya pada saat pertama. Bendera 5 elemen bergetar terus-menerus, dan 5 Elements Escape dikerahkan untuk menghindari Paradise Lost. Swiss, cahaya warna-warni melintasi langit, dan binatang kecil itu melambaikan cakar kecilnya dengan kuat. Deng Yu tersapu pada saat pertama dan terbang mundur puluhan kaki jauhnya. Meskipun dia sangat ahli dalam seni bela diri dan kuat, dia tidak terluka, tetapi dia masih berkeringat dingin dan menatap makhluk kecil itu dengan heran. Binatang kecil macam apa ini? Kalau saja dia lebih berkuasa, dia pasti akan berakhir dalam aib. Banyak orang di dunia keabadian telah melihat Keke, dan mereka tidak terkejut dengan penampilannya. Itu hanya mengejutkan banyak orang di dunia kultivasi. "Keke, kembalilah."
Xiao Chen memanggil binatang kecil itu. Dia tidak ingin makhluk kecil itu memamerkan kekuatannya, yang tidak baik untuknya. Makhluk kecil itu terbang kembali dengan malas, sambil memegang poligonum multiflorum hitam berkilau dan mulai mengunyahnya dengan nikmat, yang membuat sisi Deng Yu terdiam. Xiao Chen mengeluarkan pedang dari surga yang hilang, memegangnya di tangannya, melangkah maju di kehampaan, dan berkata, "Aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Tai hidup-hidup kali ini." Suaranya tenang, tetapi di telinga banyak kultivator, suaranya terdengar sedikit dingin. "Hanya kamu." Alis Deng Yu terangkat saat itu. "Dengan alam terbang tingkat ke-6-ku." Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke langit dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikatakan, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Musuh seperti ini hanya dapat diakhiri dengan duel hidup dan mati, dan tidak mungkin untuk menyelesaikan kebencian." Semua pembudidaya mundur bersama-sama, menyisakan cukup ruang bagi keduanya untuk bertarung. Semua orang di dunia kultivasi tahu betapa kuat dan mengerikannya Deng Yu, dan nama Xiao Chen bahkan lebih dikenal oleh semua orang di dunia keabadian. Siapapun yang berani menggunakan pisau jagal terhadap semi leluhur pastilah seorang tokoh. Ada cahaya redup yang mengalir di pedang, dan cahaya pedang itu berfluktuasi, tetapi tidak ada fluktuasi energi yang kuat. Saat ini, itu hanya dapat dianggap sebagai senjata suci yang tidak dapat dihancurkan, tetapi sulit untuk mengerahkan kekuatannya yang mengerikan. Wow, seolah ada hantu di jurang yang sedang menangis, Deng Yu melemparkan sebilah pedang terbang berwarna hitam, dan bayangan-bayangan hantu muncul di sekitarnya, menebas ke arah Xiao Chen. Itulah pedang Netherworld yang legendaris. Seseorang di antara para penonton berseru, "Ini adalah senjata ajaib dari dunia kultivasi, yang diciptakan oleh iblis dengan menggunakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya." Setelah iblis itu dibasmi oleh garis keturunan Sushan, pedang itu juga diambil. Ruang Netherworld turun, dan itu adalah medan nyata yang mendesak masuk, mencoba menjebak Xiao Chen dan membiarkan ribuan hantu melahapnya. Xiao Chen sama sekali tidak takut. Dia menggunakan Space Rift Slash untuk menyerang ke samping dengan segera. Setelah menguasai kekuatan ruang, medan semacam ini hampir tidak berpengaruh padanya. Krek, dunia bawah hitam itu hancur, dan pedang besi hitam itu melesat mendekat. Dia menghadapinya dengan 8 fase dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menebasnya secara diagonal dengan pedang di tangannya. Klang! Pedang Netherworld hitam itu patah di udara, bayangan hantu di langit menghilang, dan dunia yang terang dan jernih muncul kembali. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka senjata ajaib akan hancur seperti ini. Meskipun pedang tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, kekerasan dan ketajamannya tidak tertandingi di dunia. Deng Yu mendengus dingin dan mengibarkan bendera 5 elemen, yang berkibar. Angin di langit setajam pisau. 4 Deng Yu lainnya muncul dengan bendera besar di tangan mereka dan mengelilingi Xiao Chen. Awan dan kabut bergulung-gulung, dan langit pun berkabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Inkarnasi di luar tubuh. Seorang kultivator langsung berseru, "Tetapi ada terlalu banyak inkarnasi. Terima kasih telah member. Iku 1 bayi dan 5 bagian. Jika aku bisa meraih kesuksesan besar besok, aku akan sangat berterima kasih padamu." Kata-kata yang sama dari 5 Deng Yu terdengar dari 5 arah. Xiao Chen tidak takut. Lawan tidak lagi berada 1 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi hanya 3 tingkat lebih tinggi. Ini bukan lagi celah yang tidak dapat diatasi baginya. Dia telah mengalami banyak pertempuran lintas level. Bahkan jika kau berubah menjadi jutaan inkarnasi, aku akan tetap membunuhmu. Banjir dunia. Deng Yu berteriak sambil memegang bendera biru air.
Kabut air membumbung di langit dan cahaya biru menyapu ke arah Xiao Chen. Ini adalah air yang sangat yin. Jika terendam di dalamnya, bahkan tubuh yang terbuat dari baja akan membusuk sepenuhnya dan berubah menjadi debu. Bendera biru air itu berkilauan dan warna birunya memabukkan, seolah-olah diukir dari berlian biru. Ribuan pasukan mundur kemanapun ujung tajamnya menunjuk. Bahkan mereka yang berada di langit yang jauh tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi, karena takut disiram setetes air yang sangat yin. Xiao Chen menggetarkan gelombang pedang Lingqi, merobek kekosongan dan mengarahkan kabut cahaya biru yang tak berujung ke dalamnya. Kemudian gelombang pedang itu melonjak menuju bendera biru air. Boom! Kabut biru tak berujung menyebar, menghalangi gelombang pedang. Bendera biru air bergetar terus-menerus, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang mengguncang daerah sekitarnya. Hal ini membuat tubuh Xiao Chen bergetar hebat. Jika bukan karena tubuh bela dirinya yang sangat kuat, dia pasti sudah hancur oleh bendera biru air. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan Tuhan dan mengayunkannya dengan kuat. Dengan suara keras, tangan itu menghantam kabut biru yang berkabut. Langit dan bumi berguncang, dan bendera biru laut itu terguncang dan berkibar mundur. Bendera itu berkibar, membuat retakan panjang di angkasa. Hal ini mengejutkan Deng Yu. Bagaimanapun, dia 3 tingkat lebih tinggi dari Xiao Chen. Saat dia mengendalikan senjata sihir 5 elemen, Xiao Chen benar-benar dapat melawannya hanya dengan tubuhnya. Hal ini membuatnya sangat merasakan kengerian tubuh bela diri. Kedua Deng Yu, yang satu memegang bendera api dan yang satu lagi memegang bendera Houtu, bergegas maju satu demi satu dan langsung menuju Xiao Chen di udara. Ketika bendera api yang menyala-nyala itu dikibarkan, langit dan bumi berguncang, cahaya merah bersinar, dan yang tersapu adalah api yin, yang tidak dapat dipadamkan. Bahkan jika seorang abadi terkontaminasi olehnya, sebagian kekuatannya akan terbuang sia-sia. Dengan menggunakan kekuatan sihir spasialnya, Xiao Chen menyegel ruang dengan tirai cahaya biru, memutus api yin, dan memblokir kekuatan mengerikan yang melonjak. Dia kemudian menghunus pedangnya dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengusir Deng Yu yang memegang bendera api. Boom! Seolah-olah gunung runtuh dan bumi terbelah, Deng Yu bergegas masuk sambil memegang bendera Houtu. Bendera besar itu menutupi langit dan memancarkan cahaya kuning yang samar. Inilah esensi Loes, yang dapat memenuhi laut dan menghancurkan sungai. Jika seseorang terperangkap di dalamnya, ia akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Xiao Chen menggunakan 8 fase untuk menghindari serangan dengan kecepatan tinggi, lalu menggunakan gaya runtuh untuk menyerang. Kekosongan itu tampak retak, dan retakan muncul di dinding giok yang terang, lalu hancur berkeping-keping. Langit dipenuhi sinar energi dan badai mengamuk ke segala arah, membuatnya mustahil untuk melihat langsung ke arah kekosongan yang hancur. Gelombang besar menyapu puncak Gunung Tai. Setelah bertahun-tahun, Xiao Chen sekali lagi menunjukkan 4 keterampilan tangan bebasnya yang hebat. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dia langsung mengibarkan bendera Houtu. Sosok-sosok melintas, dan Deng Yu, yang memegang bendera kayu hijau dan bendera emas merah, bergegas mendekat. Bendera-bendera berkibar, dan seluruh dunia bergetar. Bendera kayu hijau berkibar tertiup angin, dan gas hijau berkabut menyapu Xiao Chen, seolah-olah dapat merusak segalanya. Jika sedikit saja gas itu meluap dan menyentuh puncak Gunung Tai, tempat itu akan langsung sunyi senyap, dan semua napas kehidupan akan lenyap. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan bendera merah emas besar berkibar turun. Tepi yang mengerikan merobek langit, dan Gunung Tai di bawahnya tampak akan runtuh. 2 bendera besar bersilangan dan menunjuk ke arah Xiao Chen, hendak menghancurkannya.
Di antara 4 teknik tangan bebas yang hebat, gaya kekacauan terbalik, gaya pembunuh dewa, dan gaya penekan setan digunakan satu demi satu. Menghadapi musuh seperti itu, Xiao Chen tidak berani menahan diri sama sekali dan menggunakan semua kekuatannya dalam setiap serangan. Boom, boom, boom. 3 serangan tangan bebas menembus langit, mengarahkan fluktuasi energi besar bendera kayu hijau dan bendera emas merah ke ruang dimensi. Meski begitu, kekosongan terus hancur, membentuk amukan yang merusak, dan Gunung Tai di bawah dan pegunungan di sekitarnya berguncang hebat. Sosok-sosok terus berkelebat, dan 5 Deng Yu muncul di 5 arah. Bendera biru air, bendera api yang menyala-nyala, bendera Holtu, bendera kayu hijau, dan bendera merah emas berkibar tertiup angin. Bendera-bendera besar itu mengeluarkan suara, gemerisik, dan kehampaan pun hancur. 5 bendera besar menutupi langit dan angkasa, menutupi area ini dan menjebak Xiao Chen di sana. Pertempuran sengit terjadi, dan gelombang dahsyat di langit menyebar ke segala arah. Semua orang mundur berkali-kali, menatap tempat itu dengan heran dari kejauhan. Bendera kelima elemen berkibar-kibar, menggetarkan langit dan bumi, seakan-akan ingin menjungkir balikkan dunia. Tirai cahaya biru air, energi kayu hijau berkabut, cahaya merah keemasan terang, api yin ekstrim yang mengamuk, cahaya Holtu yang luas, 5 energi yang sangat berbeda tengah melonjak, menghancurkan langit dan bumi, memusnahkan ruang angkasa, dan atmosfer kacau berkabut benar-benar mengalir di langit. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya medan pertempuran itu. Pertarungan antara kedua jagoan itu sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Dari waktu ke waktu, Xiao Chen dan Deng Yu terlihat menyerbu dalam energi yang bergejolak itu. Ini adalah pertarungan yang seimbang. Meskipun Deng Yu baru saja memperoleh bendera 5 elemen, harta karun yang sangat berharga untuk kultivasi, Xiao Chen juga memiliki sejumlah besar keterampilan tempur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keduanya bertarung selama setengah hari tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Deng Yu tidak tahan. Bagaimanapun, dia 3 tingkat lebih tinggi dari Xiao Chen dan memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Namun, dia dilawan oleh berbagai keterampilan aneh dan unik Xiao Chen, terutama kecepatan ekstrim 8 fase, yang membuatnya tidak berdaya. Dia hampir menghancurkan Xiao Chen di bawah spanduk 5 elemen beberapa kali, tetapi dia mampu melarikan diri dengan keterampilan tubuhnya yang sangat cepat. Akhirnya, ia membentuk formasi 5 elemen. Awan dan kabut yang tak berujung memenuhi langit, dan semua orang merasakan energi yang luar biasa meletus darinya. Seolah-olah ada monster besar yang bangkit dari tidurnya, seolah-olah ada kekuatan suci yang datang dari zaman dahulu kala, yang menerobos ruang dan waktu. Saat formasi 5 elemen dikerahkan, separuh langit terbakar dengan api yang tampaknya telah membumbung hingga ke langit ke-9, dan lautan api melonjak dan menutupi seluruh langit. Di arah berlawanan, lautan tak berujung tiba-tiba muncul di langit, itu adalah rawa yang mendebarkan jantung. Selanjutnya, bumi yang berkabut itu bergulung dan muncul di arah ketiga, membentuk gurun pasir yang luas. Segera setelah itu, cahaya ilahi hijau yang tak berujung melesat ke langit, dan hutan purba kuno muncul di langit dengan pepoho. Nan hijau berdiri berjajar. Cahaya keemasan itu menyilaukan, dan satu demi satu senjata suci berwarna merah keemasan melesat ke langit. Bendera biru air, bendera api, bendera Holtu, bendera kayu hijau, dan bendera emas merah dikibarkan pada saat yang sama. Mereka berada di 5 dunia. Ketika mereka berkibar, langit runtuh dan bumi retak. Angin kencang itu lebih menakutkan daripada pedang surgawi. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu ke arah Xiao Chen di tengah.
Melihat lawan telah menggunakan teknik membunuh pamungkas, Xiao Chen juga mulai melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan magis 8 fase dunia ditampilkan di dunia manusia untuk pertama kalinya. 8 dunia ilusi muncul di sekitar Xiao Chen, berputar gila-gilaan keluar seolah-olah dalam reinkarnasi. 8 ruang yang saling tumpang tindih, 8 fase yang berputar, langit, bumi, air, api, guntur, gunung, angin, dan rawa bergerak bersama. Langit tinggi dan jauh, bumi tebal dan berat, air bagaikan lautan, api berkobar selama 9 hari, guntur memecah langit, gunung mengguncang langit, angin merobek ruang dimensi, rawa luas bagaikan dunia bawah. 8 fase berputar, dan pembentukan 5 elemen hancur. Ketika kekuatan sihir 8 fase muncul, semua orang langsung terkejut. Itu lebih dari sekadar rotasi 8 fase. Fase surgawi dan fase duniawi berada dalam harmoni, meledak dengan energi yin dan yang, api, air, angin, bercampur menjadi satu, memperlihatkan energi kacau yang kabur. Kekuatan magis dunia 8 fase dapat sepenuhnya menahan formasi kuno yang dipadatkan oleh bendera 5 elemen. Karena konflik tersebut, kekalahan Deng Yu dipercepat. Dunia 8 fase menetapkan 5 elemen. Xiao Chen terbang cepat di langit yang kacau dan mulai menghancurkan bendera formasi 5 elemen. Tubuhnya seperti pelangi panjang, dan ujung pedangnya menunjuk ke langit. Dengan satu ayunan pedang, bendera biru air terputus. Terdengar suara gemuruh keras, seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam. Alam air dari dunia 5 arah hancur, dan Deng Yu di alam air berteriak dan bergegas keluar dari formasi. Tanpa menunda, Xiao Chen bergegas ke alam Middle Earth dari dunia 5 arah seperti cahaya bintang. Dia mengangkat tangan dewa dan menghancurkan bendera Hou Tu yang sudah terpasang dengan satu telapak tangan. Namun, Deng Yu yang ada di sini sudah bergegas keluar lebih dulu. Setelah menyerbu ke wilayah api dunia 5 arah, Xiao Chen menggunakan tebasan celah ruang untuk menghancurkan bendera api yang terpasang, dan dunia pihak ketiga pun hancur. Dan Deng Yu di dunia ini tidak punya waktu untuk melarikan diri, karena ia terjebak oleh energi yin dan yang tercipta dari perpaduan aspek surgawi dan duniawi Xiao Chen. Pedang itu bersinar dingin, Xiao Chen mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, darah menyembur ke langit, kepala Deng Yu terpenggal, dan jiwa baru lahir yang bangkit dihancurkan oleh pedangnya. Dengan cara ini, Xiao Chen menyerbu ke alam emas dan alam kayu di dunia 5 penjuru, memotong bendera merah emas dan bendera kayu hijau satu demi satu, dan Deng Yu dari alam kayu juga dibunuh olehnya. Semua orang di sekitar Gunung Tai sangat terkejut. 8 fase menghancurkan dunia 5 arah, sangat mengejutkan semua orang. Terutama mereka yang berada di dunia kultivasi merasa agak tidak percaya. 8 fase kemampuan ilahi begitu kuat, tetapi Xiao Chen benar-benar mengalahkan Deng Yu, salah satu dari 10 orang terkuat di generasi muda mereka. Setelah Xiao Chen menghancurkan 5 dunia, ia langsung menyerang Deng Yu, yang merupakan gabungan dari 3 bayi. Ia tidak ingin memberi lawannya kesempatan, dan kali ini ia tidak boleh membiarkan musuhnya memiliki kesempatan untuk beregenerasi. Deng Yu merasa putus asa, dia benar-benar telah dikalahkan seperti ini. Dia tidak memiliki saingan di antara generasi muda di dunia kultivasi, dan setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut di dunia manusia, dia merah. Seperti pecundang total. Kapan? Tangan Dewa Xiao Chen menghancurkan pedang terbang, dan pria berbaju biru yang tidak jauh dari situlah yang menyelamatkan Deng Yu yang linglung. Saudara Deng, cepatlah mundur dan jangan patah semangat. Kamu kalah hari ini karena tingkat kultivasimu yang menurun. Tunggu sampai kamu pulih ke puncakmu besok dan lihat siapa di dunia ini yang dapat bersaing denganmu.
Pria berbaju biru itu tampaknya memiliki banyak senjata ajaib, dan dia menggunakan banyak sekali senjata ajaib untuk menghalangi Xiao Chen. Deng Yu terbangun dari mimpinya dan segera terbang kembali. Hari ini aku akan membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Xiao Chen bertekad untuk menyingkirkan Deng Yu, suaranya sangat dingin. Pada saat yang sama, cahaya pedang keluar dari jari-jari Jue Dao dan dia bergegas menuju pria berbaju biru itu. Gaun Yan Qingcheng berkibar saat dia juga bergegas maju. Bunga matahari mekar di sekitar Hai Yuntian, dan aura pembunuh memenuhi langit. Dia memegang pedang tipis di tangannya dan terbang ke langit. Binatang kecil seputih salju keke juga melesat melewati angkasa. Surga yang hilang terbuka, dan semua senjata ajaib untuk kultivasi diambil. Meski begitu, banyak kultivator bergegas datang. Mereka tidak ingin Deng Yu, salah satu yang terkuat, mati di sini. Khususnya, para master dari garis keturunan Sushan menyerbu untuk menyelamatkan nyawa Deng Yu. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Xiao Chen berteriak, dan gelombang pedang Lingqi bergetar. Ini adalah lingkaran kematian yang merusak. Para pembudidaya, puff, terus-menerus hancur di udara, dan bahkan tidak ada jejak tulang yang tersisa, hanya kabut darah yang mengambang di sekitar, dan sebagian besar senjata sihir para pembudidaya rusak. Xiao Chen membuka jalan berdarah dengan gelombang pedang Lingqinya, dan langit di sekitarnya diwarnai merah oleh darah. Deng Yu, kau tidak bisa melarikan diri. Xiao Chen mengejarnya sambil memegang pedang di tangan. Sementara lelaki berbaju biru itu dihadang oleh pedang absolut, ia menyebarkan segenggam pasir emas ungu, yang seketika menyebabkan angin kencang bertiup di angkasa, berusaha melindungi Deng Yu agar tidak melarikan diri. Akibatnya, Xiao Keke menggerutu karena tidak puas, dan Paradise Lost menyapu langit dan mengambil semuanya. Dalam sekejap, Xiao Chen segera menyusul Deng Yu. Setelah membunuh mereka semua, dia memperoleh 3 poin. Ketiga bayi itu ingin melarikan diri secara terpisah, tetapi Xiao Chen mengabaikan 2 bayi lainnya dan terlebih dahulu mengejar pria di tengah. Dia mengangkat tangan dewa dan menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Ketika dia berbalik, banyak kultivator bergegas mendekatinya dan mencoba menghentikannya. Pada saat ini Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan menunjukkan kekuatan magisnya, menyegel sebagian langit dalam sekejap. Kemudian retakan besar muncul di angkasa, darah muncul, dan lebih dari selusin orang di langit terbelah 2. Xiao Chen bagaikan dewa pembunuh, yang langsung mengintimidasi banyak kultivator. Kebanyakan dari mereka tidak berani menghentikannya. Basi yang sangat cepat, ia berhasil menyusul Deng Yu lainnya di sebelah barat Gunung Tai. Ia mengayunkan pedangnya, memotong pria yang memiliki 1/5 kekuatan Deng Yu menjadi 2 bagian, dan Nas Chen Sol-nya pun hancur. Xiao Chen kembali ke puncak Gunung Tai, gelombang pedang Lingqi dan tebasan retakan ruang melesat keluar di saat yang bersamaan, langsung menghancurkan para kultivator yang berdiri di depannya menjadi berkeping-keping, menghancurkan senjata ajaib mereka, dan memenuhi udara dengan kabut darah. Binatang kecil seputih salju itu membuka surga yang hilang dan melepaskan sosok manusia. Ia tampak sedikit enggan dan memalingkan kepalanya. Tubuh bayi terakhir benar-benar ditangkap oleh binatang kecil itu. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan kepala berdarah terbang keluar dari sudut tertentu. Jiwa yang baru lahir hancur olehnya. Bab 315, Menjadi Raja. Xiao Chen melancarkan pembunuhan besar-besaran, memenggal kepala 5 bayi Deng Yu dan menghabisi banyak orang yang mencoba menghentikannya. Darah mewarnai puncak Gunung Tai menjadi merah, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani menyerangnya lagi. Pada saat yang sama, Hai Yuntian,
Yan Qingcheng, Chu Xingguang, Bosi dan yang lainnya juga bertarung dengan sengit dan membunuh beberapa kultivator kuat. Semua ini terjadi karena Xiao Chen membunuh Deng Yu, salah satu dari 10 kultivator paling kuat, yang memberikan pukulan berat bagi banyak kultivator dan membuat mereka takut untuk bertarung. Pada saat ini, pria berbaju biru dan Jue Dao berada dalam kondisi misterius. Mereka berdiri di udara seperti dua fosil, tak bergerak. Pria berbaju biru itu berada di alam api kesengsaraan, yang disebut alam nirvana. Saat ini kultivasinya belum mencapai puncaknya, tetapi juga belum mencapai titik terendah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani keluar untuk bertarung? Indra spiritualnya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya yang memegang pisau iblis berwarna merah darah itu sangat berbahaya. Jika dia tidak menyerang, itu akan baik-baik saja. Namun jika dia menyerang, itu akan mengguncang dunia. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari pukulan yang mengejutkan itu. Selain itu, ada alasan lain mengapa pria berbaju biru itu tidak mau bertindak gegabah. Samo sedang mengawasi dengan dingin dari samping, memegang kitab suci kuno, dan aura tajam yang halus telah menguncinya. Kehadiran dua tuannya membuatnya semakin berhati-hati. Hal yang sama berlaku untuk Jue Dao, yang tetap tidak bergerak. Dalam hal kekuatan absolut, dia tidak sebanding dengan pria berbaju biru di depannya. Pihak lain memberinya rasa penindasan yang kuat. Jika dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang merusak seperti badai. Dia menjepit pisau kebajikan leluhur di antara jari-jarinya, mencoba menemukan kelemahan dan menyerang dengan guntur pada saat kritis. Saat Keke dan Xiao Chen mendekat, para kultivator di sekitar mereka segera mundur. Pria berbaju biru itu menghela napas. Awalnya dia berencana untuk menyerang Jue Dao dan juga telah menyiapkan rencana untuk menghadapi Samo. Namun, ketika dia melihat orang kuat yang telah membunuh Deng Yu dengan tangannya sendiri datang, dia tahu bahwa dia harus mundur hari ini. Saat ini, dia adalah satu-satunya ahli tingkat atas di dunia kultivasi. Ahli lain tidak lagi mampu menghentikan orang-orang kuat di dunia keabadian, dan tanda-tanda kekalahan sudah terlihat jelas. Kabutnya tebal, dan 3 perisai ungu emas besar menghalangi jalan di depannya, melindungi pria berbaju biru itu dengan erat. Dia melangkah mundur dengan tegas, dan dalam sekejap dia berada 100 kaki jauhnya dari Jue Dao. Namaku Fang Tianqi. Lain kali, mari kita bertarung sampai mati. Dia menatap Jue Dao dan Samo, lalu menatap Xiao Chen yang ada di dekatnya, lalu bergegas ke kapal perang tanpa menoleh ke belakang, melambaikan tangannya, dan memimpin semua orang untuk mundur. Para prajurit yang kalah mundur bagaikan air pasang dalam sekejap, dan orang-orang di alam abadi tidak mengejar mereka dan membiarkan mereka pergi. Banyak mayat yang tertinggal di Gunung Dai, dan kabut darah masih tertinggal di puncak gunung, membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul dari antara mayat-mayat dan melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tidak menoleh, tetapi menangkisnya dengan pedangnya dalam gaya bulan belakang, dan menghancurkan hujan pedang dengan suara dentang. Pada saat yang sama, 5 sosok melayang ke langit, masing-masing menggunakan senjata ajaibnya sendiri untuk menyerang Xiao Chen, mencoba menyergapnya. Xiao Chen tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah dia adalah seorang pengamat yang sampai cahaya dingin mendekati matanya, dia bergerak. Baxiang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat seperti mimpi, dan lintasannya sulit diprediksi. Dia menghilang begitu saja, lalu muncul di arah lain. Pedang di tangannya menebas secara diagonal, dan seorang kultivator terpotong di bahunya di tempat. Separuh tubuhnya terbang puluhan meter jauhnya dengan sejumlah besar darah sebelum jatuh dari langit.
Xiao Chen menyerang dengan kejam, menyerbu ke arah orang lain bagaikan seberkas cahaya iblis, mengayunkan pedangnya, dan kepala yang berdarah dengan aliran darah melesat ke langit, dan mayat tanpa kepala itu jatuh. Kemudian dia bergegas ke depan orang lain seperti mimpi, dan menusukkan pedang langsung ke dada pria itu. Dengan suara, bang, tubuh kultivator itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat itu. Kecepatan luar biasa Xiao Chen begitu menakutkan, membuat orang merasa seperti iblis dan membuat kulit kepala musuh geli. Tiba-tiba dia muncul di depan dua kultivator lainnya, mengayunkan pedangnya, dan salah satu dari mereka kepalanya terpental, dan jasadnya jatuh ke puncak Gunung Tai. Tubuh kultivator lainnya terbelah dua, meninggalkan gumpalan besar kabut darah yang jatuh ke dalam debu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas karena kejadiannya begitu cepat. Serangan Xiao Chen dingin dan tegas. Itu adalah gerakan paling sederhana, tetapi menghasilkan efek paling mengerikan. Itu adalah keterampilan membunuh yang sangat mengerikan. Banyak kultivator di dunia keabadian merasa sedikit takut. Mereka melihat celah dan merasa takut dengan teknik pembunuhan yang mengerikan ini. Banyak orang tidak berani maju. Rapi dan bersih. Samo bertepuk tangan dan memuji, kekuatan bertarung saudara Xiao semakin kuat dan kuat. Aku khawatir dia akan segera mengalami transformasi lain. Jue Dao bersikap acuh tak acuh dan tenang, seperti pisau terbang di tangannya, dan berkata, akan selalu ada orang yang akan menjauh dari rekan-rekannya. Setiap orang akan memiliki jalannya sendiri yang berbeda. Meskipun keduanya mungkin tidak termasuk dalam 10 orang terkuat di benua Changsheng, mereka bagaimanapun juga termasuk di antara para penguasa terkuat dari dua negara hegemonik. Visi dan kondisi pikiran mereka tidak sebanding dengan para praktisi biasa dari generasi yang sama. Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Kedua belah pihak pernah bertarung satu sama lain di masa lalu, tetapi semuanya telah berubah sekarang. Duel hidup dan mati tidak mungkin lagi sekarang. Jue Dao menatap Xiao Chen dengan niat bertarung yang tak tersamar, dan berkata, aku berharap bisa memiliki kesempatan untuk bertarung denganmu lagi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu takut tidak memiliki lawan jika kamu ingin menerobos alam melalui pertarungan? Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan? Setelah mengatakan ini, Jue Dao turun ke puncak Gunung Tai. Chu Xingguang dan Bo Xi mengangguk pada Xiao Chen dan mulai mengumpulkan para pembudidaya yang tersisa untuk memeriksa korban. Hai Tianyun masih tetap cantik seperti sebelumnya. Ya, meskipun dia seorang pria, dia memiliki wajah yang lebih cantik daripada wanita, dengan sosok yang ramping, wajah seputih giok, dan mata yang berkaca-kaca. Setelah melihat Xiao Chen, dia tidak mundur, tetapi tampak sangat diam. Xiao Chen menatapnya dengan tenang dan berkata, aku tahu kau hanya berpura-pura saat itu. Dengan tingkat kultivasimu saat itu, kau sama sekali tidak bisa menyakitiku. Hai Yuntian terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, aku ingin memintamu untuk melepaskan adikku. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi mengajukan pertanyaan lain, apakah kau sudah berlatih buku pegangan bunga matahari? Ya, Hai Yuntian jarang menunjukkan kegembiraan, dan berkata, itu adalah bab iblis bunga matahari, bukan bab membahayakan diri sendiri di dunia manusia. Menunjukkan ekspresi curiga, seolah menanyakan perbedaan antara bab iblis dan bab membahayakan diri sendiri. Haha, Samo yang tidak jauh dari situ tertawa dan berkata, dulu, ada seorang lelaki tua bernama Hai yang terkenal di dunia keabadian. Konon katanya dia mempraktikkan kitab bunga matahari. Sekarang keluarga Hai memiliki penerus. Wajah Hai Yuntian memerah dan dia melotot tajam ke arahnya.
Hanya bercanda, haha. Samo tertawa dan jatuh ke puncak Gunung Tai. Hai Yuntian memandang Xiao Chen, lalu ke Yan Qingcheng yang tidak jauh, dan turun tanpa suara. Xiao Chen tersenyum tipis, dan berkata kepada Yan Qingcheng, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kau bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau mengayunkan pisau jagal melawan lebih dari selusin leluhur setengah, dan membawa hampir setengah dari penguasa dunia abadi ke dunia manusia. Yan Qingcheng anggun dan berbudi luhur. Setelah keberhasilan awal teknik Dewa Penghancur Iblis, penampilan dan temperamennya menjadi lebih menawan, seperti patung giok indah yang hidup kembali. Apakah kau mengejekku? Tapi ini lebih baik daripada yang kukira. Kupikir kau akan menghunus pedangmu padaku. Ah, binatang kecil itu bergumam bingung, seolah bertanya mengapa. Aku benar-benar ingin, tapi aku tidak sebanding denganmu. Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Yan Qingcheng berangsur-angsur berubah dan dia menjadi emosional. Dia berkata, ingat, suatu hari nanti aku akan menghajarmu. Petik 2, benarkah? Kau tidak ingin membunuhku lagi? Yan Qingcheng mendengus dingin. Yan, Qingcheng. Suara terbata-bata terdengar dari Gunung Tai. Pria malang Jin Sanyi tertawa dan melambaikan tangan ke arah Yan Qingcheng dan Xiao Chen. Dia dan seorang pria parubaya berpakaian putih baru saja tiba di sini. Pergilah ke neraka, dasar bajingan kotor. Yan Qingcheng sangat membenci Jin Sanyi dan tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadapnya sejak mereka berada di alam abadi. Namun, dia dan Xiao Chen terbang ke bawah. Keke menatap laki-laki parubaya berpakaian putih saat itu dengan tatapan yang sangat bingung. Meskipun lelaki berpakaian putih itu tampak cukup tampan, mata bunga persiknya benar-benar merusak kecantikannya. Ia menatap Yan Qingcheng tanpa henti, melihat ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ah, Keke menatap lelaki berbaju putih itu dengan penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga mengetahui identitasnya. Dia adalah kura-kura kecil dengan cangkang putih. Ketika naga leluhur sebelumnya mati di Pulau Naga, dia mengungkapkan wujud aslinya. Halo, senior. Ahem. Pria parubaya berpakaian putih itu menyingkirkan tatapannya yang sembrono dan berkata dengan serius, tidak perlu bersikap sopan. Sebenarnya, saya yang harus berterima kasih. Saya ingin mencari Anda, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Ada apa, senior? Xiao Chen tidak berani meremehkan pria berpakaian putih dengan mata seperti bunga persik itu. Dia jelas seorang Raja Naga. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya sekarang, itu tidak akan lama. Sejujurnya, kau benar-benar telah menolongku, dan aku tidak punya cara untuk membalasmu. Aku ingin melatih naga kecil yang keras kepala itu. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Aku akan segera mencarinya. Karena senior tertarik, itu pasti takdirnya. Xiao Chen tidak perlu khawatir karena Raja Naga, yang telah memperoleh tanduk naga leluhur, datang untuk melatihnya. Dengan cara ini, naga kecil yang keras kepala itu akan memiliki pendukung. Selama beberapa bulan, raja-raja naga kecil itu terus-menerus bertempur, dan Laut Cina Timur telah berlumuran darah. Setiap raja naga kecil memiliki kekuatan besar yang diam-diam melindunginya. Jika naga kecil yang keras kepala itu tidak dirawat oleh orang-orang di Tanah Suci selama periode ini, ia pasti sudah dalam bahaya sejak lama. Setelah mengetahui semua ini, Xiao Chen semakin setuju. Xiao Chen, kau adalah tuan tanah, kau harus membawa kami berkeliling dunia manusia. Jin Sanyi mengedipkan mata pada Xiao Chen dan berkata dalam hati,
aku sedang menciptakan kesempatan untukmu dan saudari Yan. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu mengapa orang ini bisa bersama dengan Raja Naga bermata persik. Pada waktu berikutnya, Xiao Chen mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar Gunung Tai dan menjelaskan beberapa cerita terkait. Kamu, jangan seperti sepotong kayu. Aku sedang menciptakan peluang untukmu. Jin Sanyi sangat antusias. Namun kemudian, pria malang itu mengaku bahwa ia ingin mengikuti jejak Yan Qingcheng dan bertemu dengan peri. Jangan terlibat dalam hal semacam ini. Xiao Chen menepuk bahunya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama teman-teman lama di Gunung Tai, Xiao Chen menuju Laut Cina Timur bersama Jin Sanyi dan yang lainnya. Setelah berhasil bertemu dengan Xiao Juelong, mereka dengan senang hati menghabiskan beberapa hari bersama. Kemudian Raja Naga bermata bunga persik membawa Xiao Juelong pergi. Yang mengejutkan Xiao Chen, pria malang Jin Sanyi tampaknya sangat cocok dengan Raja Naga dan benar-benar mengikutinya. Apa? Orang terkutuk itu berhubungan baik dengan Raja Naga. Niu Ren menggelengkan kepala bantengnya yang besar, agak tidak yakin. Xiao Chen menemukan Niu Ren, Liu Mu, Yi Zhen dan lainnya di Pulau Peri di seberang lautan. Banyak orang tua dari Tanah Suci datang ke dunia manusia dan mereka membuka Tanah Suci baru di sini. Xiao Chen tidak melihat Qingqing. Ia dibawa pergi oleh Tai Hao dan leluhur Xuan Wu. Konon, mereka akan pergi ke alam rahasia untuk mengajarinya metode misterius tertinggi dan ia tidak boleh diganggu oleh dunia luar. Kita juga harus lebih giat lagi dalam kultivasi. Kalau tidak kita akan tersingkir di era penuh gejolak ini. Liu Mu menghela napas. Niu Ren menyarankan, ayo kita pergi ke Jiushu. Di sana, semua gunung dan sungai yang terkenal sedang mengadakan pertempuran untuk menjadi raja. Di masa depan, akan ada pertempuran arena hidup dan mati antara kedua dunia. Kita juga harus pergi dan dinobatkan menjadi raja dan meningkatkan kultivasi kita dalam pertempuran sengit. 3 Raja Naga kecil sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di Laut Cina Timur. Orang tua di Tanah Suci diam-diam melindungi mereka. Mereka tidak dapat banyak membantu, tetapi ini membuat mereka merasa lebih terdesak dan jelas merasakan kekejaman persaingan tersebut. Xiao Chen setuju dengan usulan mereka, tetapi dia ingin menonton dari pinggir lapangan dan tidak ingin mengambil tindakan tanpa alasan, jadi dia mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Kau ingin menyendiri? Yi Zhen menatap Xiao Chen dengan heran. Ya, aku telah mengalami banyak peperangan. Sekarang aku ingin menenangkan diri dan mengalaminya dengan saksama. Berapa lama kau akan menyendiri? Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, mungkin 100 tahun jauhnya dari dunia. Xiao Chen benar-benar ingin mengendapkan metode-metodenya yang mendalam. Metode kuno dari Monumen Langit 6 Sisi, segel seni bela diri, kekuatan-kekuatan magis. Ia perlu memahaminya dengan saksama. Sayang sekali, sekaranglah saatnya segalanya berjalan baik. Sayang sekali jika harus pergi saat ini, kata Niu Ren dengan penuh penyesalan. Janganlah kalian berjuang tanpa henti untuk sebuah terobosan. Ada ribuan jalan bagi para kultivator, dan kalian harus mencoba menerobos dengan berbagai cara. Begitu saja, beberapa orang kembali ke Jiushu. Asap mengepul di mana-mana, dan api peperangan menyebar ke seluruh negeri yang indah itu. Para kultivator dan penguasa dunia keabadian bertarung tanpa henti. Untungnya, ini masih dalam tahap uji coba dan generasi tua belum mengambil tindakan apapun, kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Nama-nama beberapa orang di generasi muda telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Para master teratas dari generasi yang sama, Fang Tianqi, Zhao Chongyang,
Suewu, semuanya telah menjadi raja di wilayah masing-masing. 10 pemuda terkuat di dunia kultivasi benar-benar telah mencapai tahap nirwana. Setelah menerima berita ini, Niu Ren tampak serius, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar menakutkan. Berita bahwa kau membunuh Deng Yu belum menyebar. Liu Mu menatap Xiao Chen dan berkata, kalau tidak, kau akan dianggap sebagai raja. Petik 2. Ini lebih baik. Aku akan mengasingkan diri, untuk menghindari masalah. Xiao Chen tidak peduli. Dia sudah lama tidak peduli dengan ketenaran. Cepat atau lambat, akan ketahuan kalau kalian sekarang adalah Raja Kegelapan. Xiao Chen mengajak mereka untuk mengenal gunung-gunung terkenal di Kyushu, dan pada hari itu mereka sampai di Gunung Hui. Di sini Xiao Chen bertemu Chen Fang lagi dan akhirnya mengetahui bahwa dia aman dan sehat. Pada saat ini, dia masih bersama Peri Qingyun dan lainnya. Xiao Chen, apakah kamu punya berita tentang Ruo Shui? Melihatnya bertanya dengan penuh semangat, Xiao Chen terdiam beberapa saat. Dia berusaha keras untuk mengingat dan perlahan-lahan sedikit ingatan muncul dari benaknya. Kemudian, Keke membuka Paradise Lost. Ketika Chen Fang melihat ukiran batu yang tampak nyata dan gambar-gambar yang menyedihkan, penuh duka, dan kesedihan, dia tidak dapat menahan diri dan menarik Xiao Chen untuk bertanya. Apa yang terjadi dengan Ruo Shui? Di mana dia? Xiao Chen tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Bajingan, apa kau sudah lupa segalanya lagi? Chen Fang mencengkeram keras Xiao Chen dengan erat. Ah! Keke memanggil dengan suara lembut. Xiao Chen mengerti, seolah-olah sudah lama sekali. Dia menghela napas dan berkata, Ruo Shui sudah pergi. Ruo Shui sudah pergi. Chen Fang berteriak tak terkendali, apa yang kau bicarakan? Apa maksud, pergi? Dia menarik Xiao Chen dengan kuat. Dia sudah tidak ada di dunia ini lagi. Bagaimana mungkin? Chen Fang tersambar petir. Dia perlahan melepaskan keras Xiao Chen dan berdiri kaku seperti lempengan batu. Tidak lama kemudian dia tersadar dan menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menyakiti Ruo Shui? Siapa yang menyakiti Ruo Shui? Dia berlutut di depan ukiran batu, menangis dengan sedih. Jelas terlihat betapa setia dan dalamnya cintanya. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu kejam? Aku lebih baik mati demi dia. Xiao Chen bertanya dalam hatinya, kenapa aku tidak sesedih dia? Mengapa aku tidak merasakan apapun? Aku hanya sedikit tersentuh oleh fakta yang seperti cerita, dan tidak ada kesedihan lainnya. Apakah aku benar-benar berdarah dingin dan hampir mati rasa? Apakah benar-benar karena aku orang yang patah hati? Ada juga bagian yang disegel di dunia keabadian. Rus Hui, jika aku dapat menukar hidupmu dengan hidupku, aku ingin mati sekarang. Chen Fang menangis terseduh-seduh. Sebagai seorang pria, dia sangat sedih sehingga semua orang yang hadir merasakan cintanya yang dalam. Peri Qingyun berusaha membujuk dan mencerahkannya, tetapi Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya jauh lebih rendah daripada Chen Fang. Ruo Shui, aku salah memilihmu. Seharusnya aku pergi lebih dulu darimu. Xiao Chen membantu Chen Fang berdiri. Bukankah itu Chen Fang? 5 atau 6 pemuda dan pemudi berjalan ke arah sini dari pegunungan yang tidak jauh dari sana. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu sedih?" Mendengar suara itu, Chen Fang menahan kesedihannya, perlahan berbalik dan berkata, ternyata itu adalah mantan Wu Tanhua, yang dikenal sebagai Tanhua terbaik ketiga dari generasi muda di Jiushu. Tanhua yang memimpin berpakaian putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia tampak ramah, tetapi sepasang mata bunga persiknya tidak terlalu menarik. Dia dengan sembrono menarik seorang wanita menawan di sebelahnya ke sisinya. Dan berkata,
Kakak Chen harus datang saat kita menikah. Chen Fang menyingkirkan kesedihannya, melirik mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Xiao Chen meninggalkan dunia manusia, dia pernah mendengar tentang pemenang ketiga ini, tetapi belum pernah bertemu dengannya atau bertarung dengannya. Dia hanya tahu bahwa dia tidak patuh dan sangat romantis. Sekarang tampaknya dia memiliki dendam dengan Chen Fang. Hehe, kamu masih saja memikirkannya. Lagi pula, kamu sudah punya orang lain yang kamu sukai di hatimu, dan kamu tidak punya perasaan apapun terhadap Lan Mei. Jadi, mengapa kamu tidak memenuhi keinginan kami? Setelah mengatakan ini, Tan Hualang berhenti berbicara dan memeluk wanita cantik di sampingnya dengan sikap yang tidak senonoh. Wanita menawan dan menggoda itu tersenyum sembarangan, tanpa ada niat untuk menolak. Aku bisa membatalkan pertunangan dengannya. Terserah padamu, Chen Fang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang mati. Dia baru saja mengetahui bahwa wanita yang dicintainya telah menghilang. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap wanita seperti itu di depannya. Xiao Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita itu ternyata adalah tunangan Chen Fang. Meskipun Chen Fang tidak menyukainya, bagaimanapun juga itu adalah perjodohan yang dibuat untuknya oleh orang tuanya, namun hal seperti itu terjadi di depan matanya. Tidak apa-apa kalau pihak lain itu berselingkuh, tapi dia malah datang untuk memprovokasi, jelas-jelas mencari masalah. Tidakkah menurutmu ini norak dan berlebihan? Xiao Chen melangkah maju dan menghadapi Tan Hualang. Siapa kamu, temanku? Ini masalah pribadi orang lain. Beberapa orang di sebelah Tan Hualang menghentikan Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu, orang luar, ikut campur? Bahkan jika kamu ingin ikut campur, kamu harus mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Tuan muda dari Yuding Villa bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu." Yuding Villa, Peri Qingyun berkata dengan heran, apakah ini sekte pertama di Jiushu yang merangkul dunia kultivasi? Petik 2. Jadi apa? Seperti kata pepatah, orang pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah. Beberapa orang di sebelahnya membela Tan Hualang. Xiao Chen mengabaikan mereka begitu saja, dia berbalik dan berkata kepada Chen Fang, "Apa rencanamu untuk masa depan?" "Aku ingin pergi ke luar negeri bersama Peri Qingyun dan yang lainnya, aku tidak ingin kembali." Ekspresi Chen Fang sedikit lesu. "Peri Qingyun, kutitipkan temanku padamu." Xiao Chen membungkuk pada Peri Qingyun dengan serius dan berkata, "Suatu hari nanti aku akan mengunjungimu." Kemudian, ia memberi isyarat pada Peri Qingyun dan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Peri Qingyun mengangguk dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Dia tahu bahwa Xiao Chen akan membantu temannya menyelesaikan keluhan masa lalu. Benar saja, saat mereka baru saja berbalik, suara-suara provokatif dari pihak Tan Hualang tiba-tiba berhenti. Beberapa teriakan terdengar, dan beberapa gelombang darah membumbung tinggi ke angkasa. Xiao Chen langsung menggunakan Space Rift Slash untuk memotong tubuh semua orang, dan hanya menyisakan wanita itu. "Aku tidak tahu detail hubunganmu dengan Chen Fang, tetapi bagaimanapun juga, kau pernah menjadi tunangannya. Aku tidak akan membunuhmu. Tunggu saja Chen Fang kembali suatu hari nanti dan selesaikan sendiri masalah ini." Setelah Chen Fang pergi ke luar negeri, hati Xiao Chen benar-benar tenang. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Zhen, Liu Mu, dan Niu Ren, dan ingin mengasingkan diri. Tetapi saat dia menyusuri Sungai Kuning, dia merasa bahwa ada satu orang lagi yang harus dia temui, dan mungkin dia harus pergi ke Gunung Changyang untuk menemui Ciyu.